Ini saya mohon maaf, sebelumnya, kata admin tuh sebenarnya saya tuh udah dikontak sejak tanggal 11 Desember ya. Cuman Iya, ya karena yang nge-WA banyak atau yang ngontaknya banyak banget jadi ketimpa, mohon maaf sekali ya. Mmm, saya hendak menanggapi pada beberapa bagian. Jadi yang pertama, saya tuh sebenarnya suka dengan gagasan-gagasan Pak Nadiem dalam pendidikan dan sampai tahun lalu saya tuh masih mempromosikan, gagasan itu, sampai tahun lalu itu. Karena ya, apa ya, bagi saya ini cocok walaupun memang cenderung terlalu ke barat-baratan dan iya, cenderung agak sulit untuk diadaptasi dengan lingkungan yang lebih timur, mhm, ya itu masalahnya. Ya tapi sampai 1 tahun kemarin itu saya masih menyampaikan, mempromosikan di kanal saya itu gagasan beliau tanpa menyebut nama gitu ya, mhm, tapi gaya berpikir dalam dunia pendidikannya seperti itu. Nah, tetapi, kemudian di momen tertentu itu saya berhenti untuk menyampaikan, karena memang pada akhirnya ketika kementerian sudah berganti menjadi 3 gitu. Nah, iya, tema-tema yang sebenarnya menjadi ide-ide akademik itu berubah menjadi ide-ide politis gitu, berubah. mmm, Jadi kalau gini malah jadi kubu-kubuan saya pikir gitu. Jadi saya tidak ini. mhm, Nah, jadi dalam hal ide sebenarnya saya tuh punya pandangan yang punya banyak kesamaan dengan Pak Nadiem. Nah, itu mhm, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pak Nadiem mendapatkan, berita tentang kasus, korupsi yang menjeratnya ini, saya merasa bahwa Pak Nadiem itu tidak bersalah. Mmm, pendekatan saya untuk mengambil kesimpulan awal itu, hipotesis itu sebenarnya, eee, hanya didasarkan pada kepercayaan diri yang tinggi dari Pak Nadiem bahwa dirinya tidak akan kena gitu. Kan pada awal-awal diisukan itu Pak Nadiem itu berani menantang ke sana kemari kan. Jadi maksudnya, "Ayo mhm, buktikan, saya siap iya, dipanggil ke sana, saya siap dipanggil ke sini, saya siap ini," dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa ini kalau kalau orang memang beneran koruptor, gaya bicaranya, kemudian, bentuk tantangannya tidak akan seperti ini saya pikir. Jadi, mmm, iya saya percaya aja. Tetapi kemudian ada satu masalah di Indonesia yang 2 tahun terakhir ini menyeruak, yaitu apakah kebijakan-kebijakan publik dari seorang pejabat itu bisa bisa dijadikan dijadikan nah pidana, Nah, bisa atau tidak ini tuh menjadi membingungkan. Karena misalkan kasus Tom Lembong, kemudian kasus di Rut Pertamina yang kemarin, mhm, itu tuh sepenuhnya itu adalah kebijakan-kebijakan, tetapi ketika kebijakan itu salah, apakah ini juga berdampak? Nah, Pak Nadiem masuk ke dalam kategori ini, tetapi ini masih sepenuhnya abu-abu, sehingga saya menjadi semakin tidak menjelaskan ini dalam konten saya berlibur dari tema ini, karena mhm, menjadi semakin abu-abu dan lagi-lagi gagasan-gagasan akademik berubah menjadi kepentingan-kepentingan politik. mmm, Ketika Pak Nadiem, menerima Chromebook itu, yang mhm, akhirnya menjadi kontroversi, itu kan dugaan saya niatannya itu adalah untuk efisiensi, dan efektivitas pendidikan di Indonesia. Biar mhm, semuanya terarah, biar semuanya digitalisasi, tidak effort ya harus ketemuan dan lain sebagainya dan itu bisa memangkas anggaran yang sangat luar biasa. Saya saya berpikirnya ke arah sana. Tapi ketika kemudian ada berita bahwa Pak Nadiem beberapa kali melakukan pertemuan dan diskusi tertutup dengan Google. Nah, pada bagian itulah ya, nah, mungkinkah Pak Nadiem itu sebenarnya adalah orang yang sangat lugu sampai, untuk ini kan kasusnya ceritanya itu adalah kita mau ngadain sebuah perangkat, kemudian ditenderkan. mhm, Du pikiran, dangkal saya seperti itu. Kemudian Pak Nadiem justru, dengan satu perusahaan yang besar, itu terlibat komunikasi tertutup. Nah,
pihak kejaksaan sejauh yang saya ketahui, itu terus-menerus menekankan bahwa pertemuan itu memang ada, bahwa komunikasi Pak Nadiem dengan Google itu ada. Dan karena Mhm. itu maka ya mungkin mungkin ini kalau memang seperti ini berarti Pak Nadiem juga terlibat dalam, ini. Mungkin ada kesepakatan di bawah meja yang tidak diketahui, makanya tiba-tiba langsung krem. Walaupun jadi gini, seandainya pertemuan itu tidak pernah terbukti dan atau tidak pernah ada, syukur-syukur tidak pernah ada, maka, Pak Nadiem itu sepenuhnya tidak mungkin bisa disalahkan. Mhm. Dia hanya nyari sebuah perusahaan yang bisa mengakomodasi program, dan kebijakan-kebijakannya di Indonesia. Tapi bahwa kemudian kejaksaan menuding dan itu menjadi sudah masuk BAP juga, sudah masuk macam-macam semuanya bahwa Pak Nadiem itu melakukan pertemuan, eee, tanggal-tanggalnya disebutkan, ya berarti di sini memang ada, apa ya, ada masalah di sini gitu. Nah, mmm, kemudian, saya mendapatkan kabar berikutnya pada waktu itu entah kapan, Pak Nadiem ternyata membantah pertemuan itu. Atau membantah tidak pernah ada komunikasi dengan Google, dan seterusnya. Nah, pada bagian inilah, saya nunggu pengadilan itu mengambil sebuah keputusan. Karena Iya. ada pihak jadi kan pengakuan ini tuh sebenarnya adalah pengakuan yang paling menentukan. Jadi, Pak Nadiem mengatakan tidak pernah ada kontak, sedangkan kejaksaan mengatakan ada itu, dan ada dan tidak adanya pertemuan itu kan juga sebenarnya menentukan apakah korupsi itu ada atau tidak. Jadi, dalam konteks Pak Nadiem yang saya ketahui dari kasus-kasusnya adalah, ya koreksi jika saya salah. Jadi masalah utama di sini sebenarnya adalah bukan soal apakah Pak Nadiem ketahuan nyomot duitnya atau tidak, bukan soal apakah Pak Nadiem itu, apa ya, mendapatkan keuntungan atau tidak, tetapi yang saya tahu Pak Nadiem ditentukan keputusannya itu adalah ketika Pak Nadiem benar-benar berhubungan atau kontak dengan Google atau tidak. Nah, kan begitu. Nah, ini ada 2 versi, Pak Nadiem mengatakan tidak seperti itu, kejaksaan mengatakan seperti itu. Nah, itu sejauh yang saya tahu, saya nggak tahu apakah pengetahuan itu karena itu pengetahuan dari media kan, jadi saya nggak punya riset, nggak Betul. punya apa-apa gitu. Nah, jadi pengetahuan dari media adalah seperti itu, ya itulah yang sampai sejauh ini saya pegang gitu, Iya. begitu. Saya Iya, dulu iya. saya minta dipertemukan beberapa kali, tapi ketemunya hanya sampai siapa yang nyusun kurikulumnya tuh? Saya Mmm. lupa, saya bertemu dengan Pak Zul, kemudian saya bertemu dengan beberapa siapa sih namanya saya lupa. Iya, iya, Ya iya. ya tapi saya Heeh, bahkan berkolaborasi pada waktu itu dengan, Kementerian Pendidikan. mhm. Dan dulu tuh sempet ada rumor bahwa saya tuh sampai berhenti mengajar. Karena Mmm. dulu tuh dari Kementerian Pendidikan tuh ada tawaran, "Pak, nanti tahun depan jadi ini ya, Staf eee ahli. jadi orang yang mensosialisasikan kurikulum Merdeka," gitu. Wah, kalau gitu makan waktu, jadi saya keluar tidak mengajar dari sekolah. Tapi Mmm. setelah itu tiba-tiba kementeriannya pecah jadi 3. Heeh, jadi, ya gimana lagi, tapi ya setelah itu jadi nggak ngajar lagi sekarang.